Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar IPA, dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai tugas yang sudah kalian kerjakan di minggu kemarin. Saya juga akan membahas mengenai Gymnospermae, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut, serta ada beberapa poin dari Angiospermae yang lupa untuk saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Kita mulai dari pembahasan soal ya. Nomor 1, bagian apa saja yang berperan dalam fertilisasi? Jadi dalam fertilisasi yang berperan adalah putik atau stigma dan juga benang sari atau stamen. Kemudian nomor 2, apakah perbedaan antara rizoma dengan stolon? Nah, rizoma itu adalah akar tinggal. Jadi batangnya itu tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Kalau misalkan stolon atau geragi, batangnya itu tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Kemudian nomor 3, jelaskan macam-macam penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Jadi ada 4 ya. Ada malakogami, penyerbukan yang dibantu oleh siput. Entomogami, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Cryptoregami, dia itu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Nah, kemudian kita lanjutkan ya materi selanjutnya tentang beberapa poin penting yang saya lupa untuk menjelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai Angiospermae. Jadi kita bahas sedikit tentang Angiospermae, tentang tahapan perkembangan hidup tumbuhan pada Angiospermae. Jadi dia itu ini di sini sudah ada kata-katanya ya, saya menjelaskannya dari gambar saja. Jadi di sini ada dimulai dari proses penyerbukan, yaitu jatuhnya putik sari ke kepala putik. Jadi di sini sebelumnya itu ada sporofit, dia itu ada bunga itu kan punya benang sari dan juga putik. Putiknya itu ada beberapa bagiannya, kepala putik dan juga ovulum. Benang sari itu punya kepala sari. Kemudian putik ovulum tadi itu, di dalam ovulum itu ada megasporofit. Megasporofitnya itu akan mengalami pembelahan meiosis menjadi 4 megaspora. Nah, 3 dari 4 megaspora tadi itu akan mengalami pembelahan sebanyak 3 kali lipatnya, sehingga dia itu akan membentuk sebuah biji besar, namanya adalah kandung lembaga. Nah, di dalam kandung lembaga, jadi kandung lembaga itu yang ini, yang biru ini adalah megaspora. Kemudian di sini ada kandung lembaga. Kandung lembaganya itu punya sebuah pintu. Pintunya itu adalah namanya mikropil, di mana pintu ini itu akan membantu serbuk sari untuk masuk ke dalam kandung lembaga. Nah, selanjutnya di sini itu tadi dari bagian dari ovum ya. Kemudian kita lihat bagian dari kepala sari atau serbuk sari. Nah, serbuk sari itu memiliki 2 inti generatif dan inti vegetatif, di mana inti vegetatifnya ini akan memandu inti generatif menuju ke kandung lembaga atau menuju ke sel telur. Jadi ketika proses penyerbukan terjadi, inti vegetatifnya itu akan memandu inti generatifnya menuju ke sel telur. Inti generatif 1 itu akan membuahi ovum dan membentuk zigot. Sedangkan inti generatif 2 itu akan membentuk inti kandung lembaga sekunder. Dia itu membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga membentuk endosperma yang digunakan sebagai cadangan makanan Angiospermae. Nah, setelah terjadi proses fertilisasi tersebut, zigot itu akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio itu mendapatkan makanan dari tadi endosperma. Jadi di dalam sini itu di sini ada 3N, endosperma dan embrio. Jadi embrio ini akan berkembang dengan bantuan makanan dari endosperma.
Setelah terjadi fertilisasi itu, kan tadi kan sudah terjadi embrio. Nah, setelah itu terbentuklah selaput biji yang namakan dengan biji. Jadi di sini terbentuk embrio dan juga kulit biji yang dinamakan dengan buah. Setelah itu akan terjadi perkecambahan. Kemudian ini kan seperti pada kelapa ya. Jadi itu kalau dia itu jatuh ke tanah dengan nutrisi yang lengkap dan juga mendapatkan air, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian pada tumbuhan Angiospermae itu ada 2 jenis, dibagi menjadi 2 jenis ya, berdasarkan kotiledonnya, yaitu dibagi menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil itu memiliki 2 kotiledon, terus berakar tunggang, bertulang daun menyirip, jadi tulang daun menyirip itu seperti ini ya. Terus bagian-bagian bunganya itu terdiri dari 5 bagian atau kelipatannya. Akar dan batangnya itu berkembium, terus pembuluh pengangkutnya itu berbentuk cincin dan tersusun teratur. Kemudian tumbuhan yang berikutnya adalah tumbuhan monokotil. Kalau mono itu berarti 1 ya, dia itu memiliki 1 kotiledon. Dia berakar serabut, bertulang daun sejajar, bagian bunganya terdiri dari 3 kelopak, 3 bagian. Terus batangnya itu tidak berkambium, pembuluh pengangkutnya itu tersebar. Sampai sini ya, jadi ini adalah pembahasan sedikit mengenai Angiospermae. Kita lanjutkan menuju ke tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan dengan bakal bijinya itu tidak terlindungi oleh daun buah. Gymnospermae contohnya adalah kayak ini ya, di gambarnya itu adalah melinjo. Dia itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, akar, batang, dan daunnya sejati, akarnya tunggang, daunnya sempit, tebal, dan kaku, tulang daun tidak beraneka ragam, batangnya bercabang-cabang, akar dan batang memiliki kambium, berkembang biak secara seksual. Nah, dia itu belum memiliki bunga sesungguhnya. Jadi perkembangbiakannya itu dengan menggunakan namanya strobilus. Strobilus itu ada 2 jenis ya, strobilus jantan dan juga strobilus betina. Strobilus jantan terdapat mikrosporofil yang mengandung serbuk sari, dan juga strobilus betina dia itu dinamakan dengan makrosporofil, yaitu bakal biji yang terletak pada daun buah. Jadi kalau misalkan dia itu mikro, maka dia itu adalah strobilus jantan. Kalau dia itu makro, maka dia strobilus betina. Selain itu, gymnosperm juga menghasilkan mikrospora dan megaspora. Mikrospora itu berkembang menjadi mikrogametofit, yaitu gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Terus megaspora itu berkembang biak menjadi megagametofit atau gametofit betina. Nah, di sini Gymnospermae itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu Cicadinae atau Pakisaji contohnya, Gingonae, Ginkgo, terus Gnetinae, Melinjo, dan Coniferae Pinus. Yang pertama, Pakisaji atau Ficus rumpi. Jadi ini Ficus rumpi atau Pakisaji itu termasuk ke dalam gymnosperm. Terus Ginkgo, ini adalah tumbuhan ginkgo ya, kayak gini. Kemudian Gnetum gnemon atau melinjo. Setelah itu pinus. Nah, ini ada 2 jenis strobilus ya. Ini contoh-contohnya strobilus yang sudah pecah dan juga strobilus yang belum pecah. Jadi bedanya gini ya, kalau misalkan belum pecah itu dia itu masih berupa kelopak-kelopak, seperti ada kelopak-kelopak daunnya. Kalau dia itu yang belum pecah, kalau yang sudah pecah itu ada kelopak-kelopak daunnya, mohon maaf. Kalau yang belum pecah itu yang bentuknya seperti ini. Ini contoh dari strobilus jantan dan strobilus betina. Ini strobilus jantan yang kayak gini ya. Kalau ini yang strobilus betina. Nih, pada tumbuhan pinus ya, strobilus jantannya itu yang seperti gambar di bawah, strobilus betina itu ada yang di gambar atas.
Kemudian kita lanjutkan menuju ke tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu adalah tumbuhan yang berpembuluh yang tidak berbiji. Akar, batang, dan daunnya itu sudah sejati. Jadi sudah terbentuk akar, batang, dan daun. Ujung daun ketika masih muda itu akan menggulung. Daunnya dibagi menjadi dua, yaitu daun fertil dan juga daun steril. Kalau fertil itu daun yang subur, dia itu yang mengandung spora atau sporofil. Kalau daun steril, dia itu tidak mengandung spora, hanya untuk fotosintesis saja, atau yang disebut dengan daun tropofil. Dia berkembang biak secara kawin dan juga tidak kawin. Nah, perkembangbiakannya itu dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Jadi dia itu pergiliran keturunannya secara kawin dulu, kemudian secara tidak kawin, kembali lagi ke secara kawin lagi. Makanya dia itu dikatakan sebagai metagenesis. Nih, ini adalah bagian dari metagenesis pada tumbuhan paku. Spora itu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa yang disebut dengan protalium. Protalium ini merupakan gametofit, jadi dia akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu menghasilkan spermatozoid atau sel gamet jantan. Archegonium akan menghasilkan ovum atau sel gamet betina. Spermatozoid dan ovum akan bergabung menjadi satu menjadi sebuah zigot. Zigot itu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora. Dia itu merupakan sporofit. Jadi ini sudah masuk ke aseksual ya, perkembangbiakan aseksual tidak kawin. Yang di atas ini yang protalium sampai ke zigot ini adalah perkembangbiakan secara seksual. Kembali lagi ya ke tumbuhan paku tadi. Tumbuhan paku itu akan berkembang menjadi sporofil. Sporofil akan berkembang menjadi sporangium dan sporangium akan menghasilkan spora kembali lagi ke atas. Jadi bagiannya itu akan berputar. Tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu yang seperti ini ya. Jadi seperti lumut-lumut yang pada dasarnya kalian lihat di dinding atau di batu. Tumbuhan lumut itu mempunyai bentuk menyerupai akar, batang, daun yang belum sejati. Jadi akar, batang, daunnya itu masih belum terbentuk sempurna. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tubuhnya berukuran sekitar 0,5 sampai 15 cm. Terus daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin dan tak kawin. Jadi seperti tadi ya yang disebut dengan metagenesis, disebut sebagai organisme pionir atau tumbuhan perintis. Jadi misalkan ada sebuah tanah, dia itu yang tercemar oleh bahan-bahan kimia. Setelah bertahun-tahun, tumbuhan yang akan tumbuh pertama kali itu adalah tumbuhan lumut. Jadi setelah tumbuhan lumut itu tadi tumbuh, maka dia itu akan tumbuh tanaman-tanaman yang lain. Nah, karena dia itu mampu tumbuh pertama kali walaupun dalam keadaan apapun, misalkan pada batu sekalipun, maka dia dinamakan dengan tumbuhan perintis. Ini metagenesis tumbuhan lumut. Jadi spora itu akan tumbuh menjadi lumut muda. Lumut muda akan menghasilkan gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Jadi tumbuh ya, jadi dari lumut muda menjadi lumut dewasa. Lumut dewasa itu akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Jadi ini namanya adalah fase generatif ya. Jadi ini secara seksual. Archegonium atau yang disebut dengan sel telur, antheridium yang disebut dengan spermatozoid. Jadi dia itu adalah sel sperma atau sistem reproduksi jantannya pada tumbuhan. Ketika sel telur dan spermatozoid itu bergabung, dia akan menghasilkan zigot. Nah, ini adalah proses dari generatif atau seksual. Zigot akan tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium. Sporogonium akan menjadi sporangium dan sporangium akan kembali lagi menghasilkan spora. Nah, fase dari sporofit, sporangium, dan spora ini yang dinamakan dengan fase vegetatif atau aseksual.
Ini contoh dari tumbuhan lumut ya, ada 3 jenis, tumbuhan lumut hati, lumut daun, dan juga lumut tanduk. Jadi manusia itu juga membuat sebuah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama contohnya adalah hidroponik. Hidroponik itu penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi karena tidak menggunakan tanah bisa menggunakan kerikil, pasir, ataupun gabus. Contohnya pada paprika, tomat, dan selada. Ini adalah contoh dari gambar hidroponik ya. Jadi ini di bawahnya ini nggak ada air dalam pipanya, tapi itu hanya ada air yang mengalir yang mengandung nutrisi. Kemudian vertikultur, dia itu teknik budidaya dengan membuat instalasi secara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Jadi kalau misalkan pada daerah dengan lahan yang sempit, maka dia bisa menggunakan teknik vertikultur untuk meningkatkan produksi tanamannya. Terus yang keempat, yang ketiga, yaitu kultur jaringan tumbuhan. Yaitu merupakan proses pertumbuhan, perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Jadi misalkan pada tanaman wortel diambil sedikit bagiannya, kemudian dia itu dikembangkan, jadi dikembangkan kayak gini, kayak pada gambar, kemudian dia akan tumbuh akar, batang, dan daun yang baru dari bagian yang sudah diambil tadi. Oke, demikian penjelasan saya mengenai materi hari ini. Silakan dikerjakan tugas kuis yang akan saya share pada menit berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.